ke Badung. Udah dikasih tahu, masih ngeyel. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Imam, ngasih tahu kalau misalnya ada yang baru di era motor pasar minggu, ada jual beli motor second, motor bekas. Nah, mau ngeliat apaan aja unitnya, monggo datang. Setiap hari buka dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Jumatnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi di Sabtu Minggu tanggalan merah dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Nah, di sini juga ada selain motor bekas, motor servis dari yang servis kecil-kecil, motor-motor udah lama, udah klasik-klasik gitu, sampai motor baru dan motor gedenya juga bisa. Seru nggak tuh? Enak nggak tuh? Jadinya tinggal datang, jangan lupa di follow untuk Yamaha _era motor. Aku selalu mesti ngingetin itu ya, karena di Instagram ini kalian bisa nge-booking order. Booking order kalau misalnya mau servis, bilang dulu hari ini mau servis jam berapa, servisnya kenapa, jadi udah ada di antrian. Nih, follow juga di Yamaha _era motor _pasar minggu, ada era motor _Sanggerang, ada Yamaha _era motor _Tambun, ada era motor _JTW, ada Yamaha _era motor _Cibarusah, ada Yamaha era motor SKT, sama ada Yamaha Bistara Motor. Nah, tadi info terbaru udah ada, bisa jual beli motor second, jadi nggak usah bingung-bingung kalau misalnya mau jual motor di mana ya. Ayo udah datang aja ke sini, atau jual motor secondnya, jual motor lamanya, pulang-pulang udah DP-in motor barunya. Wah, itu lebih seru lagi nggak sih? Ya kan? Nah, kali ini aku lagi pengen ngobrol sama temanku. Udah join belum ya? Udah join ya? Sama sekalian, kamu kalau misalnya mau dapat voucher belanja dari Kontin Moto Jakarta, screenshot layarnya, di tag di Instagram story Yamaha era motor pasar minggu, jurnal Gisel sama Gisel, tag untuk ngasih tahu kalau kamu udah nonton. Nanti kita bakalan kasih merchandise cantik dari Kontin Moto Jakarta, ada voucher belanja juga, pokoknya banyak. Nah, sekarang belum hadir ya? Buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya tentang motor bekasnya, atau sekarang ini kan ada temanya bertahan di masa pandemi ya. Kira-kira ada usaha apa aja sih yang bisa bertahan? Di beberapa temanku juga sempat memulai usahanya di masa pandemi. Ya sebenarnya lebih kayak siapa yang bisa beradaptasi dia yang menang ya. Jadi ya kita mesti tetap cari-cari celah. Usaha apa yang kiranya bisa bertahan, terus juga kita bisa menyambung hidup. Kalau misalnya ternyata putus kerjaan, itu usaha apa ya yang kira-kira pas dijalanin di masa pandemi ini. Nah, sekarang ini aku mau ngobrol sama Bang Elang. Semoga udah hadir ya. Oh, udah hadir ini. Ya, sudah. Aku mau nanya, hai, apa kabar dirimu? Hai, sehat, alhamdulillah. Suara jelas ya? Muter. Suaranya jelas, Sip. Apa kabar dirimu? Sehat, Aji. Gimana, Aji? Alhamdulillah. Aku sehat. Gimana? Nih, aku kan kemarin sempet ngobrol sama tim ya. Sama tim terus bilang kita mau bikin apa ya? Narsumnya siapa ya? Lagi bingung-bingung mau pilih-pilih narsum. Tahu-taunya aku diinfokan sama seseorang kalau dia lagi kebingungan mau cari usaha yang bisa dijalanin di masa pandemi. Langsung dong aku keingetan dirimu. Wah, kalau misalnya semua kan gitu lagi. Ya? Padahal udah lama kita nggak bersua. Ada setahun ya? Mungkin ada kayaknya ya. Soalnya teman-teman kan kalau misalnya kayak kerja di rumah aja gitu ya, saat-saat itu semua kan online, daring semuanya kan.
Nah, ketika mau belanja-belanja pasti langsung ke ojek online yang udah familiar tuh. Nah, gimana sih kita sebagai pribadi yang mau memunculkan lapangan pekerjaan, yang mau support untuk teman-teman yang berada di rumah aja tuh kayak gimana? Jadinya aku inget dirimu gitu. Coba bisa dijelasin deh, kenapa sih bisa punya inisiatif untuk bikin kurir ekspres? Ekspres ya, oke. Oke, jadi gini, Sel. Itu sih awalnya dulu sebelum pandemi kan memang udah punya kegiatan konten kreator ya, kayak blogger gitu ya, sebelumnya ya. Mungkin kalau di acara-acara Yamaha juga pernah diundang, liput gitu, seperti itu. Jadi menulis blog. Nah, ketika pandemi kan kegiatan liputan seperti itu bisa dibilang kan drop waktu itu. Ya. Jadi apa nih kira-kira kegiatan yang bisa dikerjakan, istilahnya apa ya, sektor real gitu ya, yang langsung kerja kelihatan gitu hasilnya gitu. Nah, itu sih awalnya berangkat dari hobi dulu, maksudnya hobi apa yang disukai pada saat itu gitu. Mungkin Giselle kan kenal ya, suka-suka riding gitu juga sama. Nah, riding tapi bisa menghasilkan itu waktu itu apa yang terbesit. Ya. Kalau touring pada saat itu nggak mungkin karena kan ATPM baik maupun brand itu minim kegiatan pada saat itu. Jadi apa ya? Oh, langsung teringat kurir gitu, delivery gitu. Karena dulu 2011 pernah juga jalanin, jadi keinget pada masa itu di 2011 masih kerja pada saat itu posisinya, terus sudah nyambi gitu, nyambi kurir. Nah, makanya pada pandemi kemarin tuh jadi ingat lagi kenapa nggak dibikin ulang aja ya gitu. Karena pada dasarnya itu kegiatan yang asik gitu. Iya, iya. Asik, jadi jalan-jalan, bukan jalan-jalan, maksudnya riding tapi dibayarin gitu loh. Enaknya di situ gitu. Terus kemudian menambah database jalan juga kan, kalau kurir gitu kemana-mana se-Jabodetabek jadi kenal jalan gitu. Ini suaranya masih jelas ya di sana ya? Suara Giselle putus nih. Halo Giselle. Putus lagi suara koneksi Giselle di sana. Kita tunggu aja ya. Halo? Suaranya oke di sana? Suaranya nggak masuk, Giselle. Halo? Ada masalah di audio ya? Soalnya mau nanya ini, sebenarnya udah berapa lama sih kurir ekspresnya ini udah berjalan? Oke, ini masuk nih suaranya. Oke, gitu aja ya. Oke, lanjut. Jadi kurir ekspres itu dimulai dari di bulan Juni itu, Juni 2020. Jadi udah 1 tahunan ya, 1 tahun 3 bulan. Udah 1 tahun. Itu awalnya kan berjalan sendiri itu single factor istilahnya, dijalani sendiri. Kemudian karena masuk di akhir tahun waktu itu ada kebutuhan ternyata kan ngirim-ngirim puding seperti apa, puding jarak jauh gitu. Nah jadi waktu itu dibantu backup teman sekomunitas juga, anak dari klub motor ada. Kemudian pada saat awal tahun itu yang itu kepikiran karena ngelihat data di akhir tahun itu tinggi ternyata,
kepikiran untuk mempersiapkan di Lebaran. Karena Lebaran pasti permintaannya lebih tinggi, makanya pada saat itu, dan secara kebetulan itu mungkin udah jalannya ya rezeki, ada vendor tas yang ngasih penawaran untuk bantu bikinin tas delivery, karena kita kan spesifik. Tas itu jumlahnya waktu itu 20, sesuai dengan kemampuan ya waktu itu, bikin tasnya hanya segitu. Nah, ketika tasnya jadi, langsung kepikiran, ini kan tasnya untuk siapa kalau nggak untuk driver. Jadi di bulan Maret tuh kejadiannya, jadi saya bikin lowongan di Instagram, ternyata rame yang ingin join, tertarik untuk join sel. Ada kali hampir 200 tuh yang masuk lowongannya. Ya, hampir 200. Hampir 200 benar. Nah, kita kan filter tuh kira-kira mana yang dibutuhkan, jadi akhirnya dipilihlah 15 pada saat itu, sesuai dengan daerah-daerah yang ramai tuh pengiriman kurir ekspres selama ini gitu. Oke. Udah 15. Nah, setelah itu udah ketemu puasa tuh Ramadan, bener, kepake bener tuh. Jadi kurir-kurir yang join itu bisa mendapat job semua pada saat itu, pada saat bulan Ramadan. Jadi terus buat saya sih, buat saya pribadi, itu sebuah pencapaian yang ada kepuasan batin lah di situ. Bisa mempekerjakan anak-anak, ya ada anak-anak biker, ada anak-anak yang bukan biker juga, untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi kemarin gitu. Ya. Itu. Wow. Itu kalau misalnya nih aku ngobrolnya agak-agak potong-potong karena sinyal aku lagi nggak bagus nih. Tapi aku mau tanya, mungkin kalau misalnya teman-teman sekiranya mau ikutan menjadi kurir di Kurir Ekspres itu gimana? Itu betul. Oke, pertanyaan bagus, Sel. Jadi selama ini sebenarnya banyak banget tuh yang DM, juga WA soal nanya lowongan lagi. Nah, jujur, jadi ini sistemnya per kuota ya, jadi per kuota dan per musim gitu. Tidak everyday dibuka lowongan atau gimana. Jadi ada 2 musim kan kalau dalam setahun, ada musim Natal, ada musim Lebaran. Nah, biasanya menjelang musim-musim itu saya nambah tuh driver gitu. Tapi jadi kalau sekarang yang paling reguler, mungkin nanti di bulan, ada rencana di bulan November. November. Bulan depan ya. Kalau misalnya sekali itu, antar barang itu, kan kalau misalnya kita ngobrolin kompetitor deh nih, ojek-ojek ya, ojek online yang udah mulai duluan nih. Mereka itu kan ada batas waktu ya, kalau misalnya ada pengiriman kayak yang same day gitu, yang mau budgetnya tuh lebih murah, tapi durasi pengirimannya agak lebih panjang. Dari Kurir Ekspres itu ada pilihan waktu nggak sih atau tarif? Oke, jadi selama ini yang dijalankan adalah untuk waktu pick up itu ada batasannya, dibuka mulai jam 7 pagi, nanti terakhir pick up itu sampai jam 5 sore. Itu kenapa jam 5 sore dibatasin sampai jam segitu, karena pengalaman dari selama ini, kita kan sistemnya instan ya, instant delivery, bukan same day. Oh, langsung ya? Berarti kebanyakan makanan ya, langsung. Enggak ya? Pengirimannya? Betul, pick up langsung antar, jadi cepat kan, lebih cepat nyampe. Cuman kita batasin karena kita kebanyakan menerima kue itu agak rentan. Kita jam 5 itu kita terakhir lagi, terakhir pick up. Untuk antisipasi, harapannya itu maghrib udah kelar gitu. Jadi sebelum gelap itu udah kelar. Jadi kalau ngirim sesuatu, ngirim kue selama ini, kalau malam itu ada aja yang hal-hal yang di luar dugaan, di luar teknis gitu. Entah alamatnya susah ditemukan gitu, nyasar gitu kan. Nyari alamat lah susah ya. Terus dan yang paling sering dan paling umum adalah ketika musim hujan, itu udah jelas kendala. Kalau udah sore pasti kan hujan di mana-mana. Sementara kita bawa kue
saya pernah cerita sama Gisel di luar sesi ini, kalau bawa kue itu, PR banget gitu. Jadi kayak belajar naik motor. Pelan banget gitu. Mesti pelan-pelan. Nah, kalau hujan bayangin kan, kalau hujan tuh ada genangan itu. Mesti... Iya, itu kalau hujan tuh kan ada genangan tuh, kita nggak tahu di balik genangan tuh apa gitu. Kalau sampai itu lubang kan, ya pasti kuenya rusak gitu. Makanya kenapa Kurir Express ini, karena spesialis kue, jamnya kita batasin sampai jam 5. Harapannya ya belum ketemu hujan dan tidak ketemu gelap gitu. Ya, gitu. ya. Kalau untuk tarif sih kompetitif ya, kalau untuk tarif. Tapi disandingkan sama yang sesama instan. Kalau di Gojek kan ada instannya juga, di Grab juga ada instannya. Nah itu di-compare. Kalau di-compare kita jauh lebih murah gitu. Kalau itu biasanya per kilo ya hitungannya ya? Atau gimana sih? Per kilometer. Jadi kita ada 2 tarif kan. Per kilometer 2.300 per kilometer kalau ngirim 1-2 alamat aja. Tapi kalau ngirimnya banyak, kita biasanya ketemunya sama konsumen yang produsen makanan, itu biasa kirimnya banyak tuh alamatnya. Nah itu ada berlaku namanya tarif flat. Ya. Tarif flat itu murah juga, 25.000 per alamat. Itu cukup murah. Jadi 25.000 bisa sampai Tangerang, bisa sampai Bogor. Itu lumayan murah buat mereka gitu. Ya, tapi ya syaratnya itu harus minimalnya misal 4 alamat. Wah, seru. Nih aku juga mau ngajakin nih teman-teman, kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa langsung di kolom pertanyaan tuh yang di pojokan bawah ada logo tanda tanya. Nah, di situ aja supaya aku bisa cek apa aja yang mau ditanyain. Nah, ini juga udah mulai banyak nih yang masuk keluar. Soalnya kemarin aku juga sempat ada yang nanya pas aku share itu tentang Kurir Express. Nah, ini apa bedanya sama yang udah ada gitu. Berarti kan ini ada satu pilihan kurir pengiriman barang yang harganya lebih murah yang pasti ya kan. Terus kenapa sih kita mesti milih ngorder pengiriman itu sama Kurir Express? Iya, jadi kita kan yang boleh dibilang masih merintis ya, usaha rintisan, masih manual juga. Nah di sini kadang ada pertanyaan kenapa harus pilih Kurir Express dibanding yang sudah eksis lebih dulu gitu. Mungkin saya bisa jelaskan, salah satunya adalah di kita salah satu kurir instan ya, instant delivery yang istilahnya bisa diandelin untuk kirim-kirim banyak alamat. Di kita walau manual ada sistemnya, ada admin ya. Saya pribadi sekarang posisinya adalah merangkap admin sebenarnya untuk mengelola orderan. Kemudian ada 15 driver ya yang tersebar di Jabodetabek. Nah, jadi kalau Kurir Express ini istilahnya apa ya? Kurir militan, di mana pick-up-nya itu jauh-jauh. Maksudnya pick-up-nya ya, bukan ngirimnya gitu. Ya. Jadi misal rumahnya di Cibubur, pick-up-nya bisa Kramat Jati, itu bisa memungkinkan. Jadi konsumen walau jaraknya agak jauh tetap bisa di pick-up. Dikasih batasan 15 km, itu jauh loh, 15 kilo. Lumayan untuk pick-up. Kan beda kan dengan teman-teman di ojol gitu, dia bunyi HP-nya paling pick-up-nya ratusan meter gitu. Nggak jauh gitu. Ya. Kalau Kurir Express dia agak militan, jadi kilo ya. Pick-up-nya aja kita kasih 15 kilo, kita masih gratis gitu. Tidak ditambahan biaya gitu. Kalau masalah ngirimnya itu bebas. Iya. Bisa. Tapi kalau misalnya aku mau tahu ini dapurnya nih ya. Ini kan pick-up-nya aja 15 kilo. Terus paling jauh ngirim kemana? Kirim berapa kilo? Paling jauh. Jadi sebanding ya, maksudnya kalau pick-up-nya jauh, kirimnya ya diusahakan tidak jarak-jarak dekat ya, istilahnya ongkirnya itu bisa nutupin, jadi minimal 20 km pengiriman gitu. Tapi rata-rata sih jauh, gitu. Bisa 50, bisa 60 km, keseringannya begitu. Oh ya. Wah, ini bisa jadi rekomendasi teman-temanku nih, soalnya teman-temanku kan banyak nih yang pas kemarin pandemi terus di PHK, langsung dirumahkan. Mereka itu banyak yang bikin usaha makan-makanan, masak-masakan. Oh iya betul, banyak ya, itu tumbuh. Itu kan pasti ordernya kemana-mana kan? Iya.
Jadi bisa Iya, betul. jadi salah satu pilihan kurir untuk pengiriman makanan ya. Berarti lebih banyak makanan ya? Iya, lebih ke banyak Wah. makanan. Bisa catering, bisa parcel bentuknya hampers ya, hampers makanan. Ah, sampai kali ini Bisa juga lumayan banyak nggak, Bang? gimana Jeb? Sal? Sampai sekarang ini untuk pesanan orderan-orderan itu masih lumayan tinggi nggak? Alhamdulillah kalau secara orderan setiap hari itu selalu ada. Cuman kalau dibilang tinggi, itu tadi tergantung musimnya gitu. Tinggi biasanya di musim-musim apa namanya, Natal, Tahun Baru itu tinggi, dan Lebaran. Kalau reguler itu dalam sebulan mungkin trafficnya ada apa ya, di akhir weekend biasanya, di Sabtu Minggu itu pengiriman tinggi ya. Seperti itu sih. Jadi kalau sekarang sih bulan-bulan November, bulan Oktober, November dia tarifnya flat. Trafficnya flat. Tapi ya lumayan setiap hari ada gitu. Audionya putus lagi, Sel. Audionya. Ya, nggak dengaran saya. Suaranya putus. Suara Gisel nggak masuk. Ini dia. Kalau misalnya untuk motor sendiri itu perlu ada spesifikasi khusus nggak sih? Nah, ini nih saya tertarik untuk ngebahas motornya, armadanya ya. Setelah menjalani dunia kurir langsung, terjun di lapangan, kalau di Yamaha itu ada, saya suka salah satu varian, ada di situ Yamaha Lexi ya. Yamaha Lexi itu ya. Itu menurut saya ya, yang orang udah mengalami langsung di lapangan, itu cocok banget buat kendaraan armada kurir ya. Terutama misalnya kalau di kurir ekspres. Ada dua alasannya. Yang pertama, dia ada deknya rata. Dek rata itu, selain deknya rata juga dia lebih luas dibandingkan motor-motor yang lebih kecil ya, kayak Mio kan juga ada dek rata, cuman lebih sempit. Kalau Lexi kan udah dek rata juga, space-nya lebih panjang, lebih luas. Terus joknya itu kan lebih panjang dia. Lebih panjang, jadi kalau angkat-angkat barang itu Lexi cocok banget itu. Pas banget. Terus, tadi tuh sebelum pas datang ke sini kan diinfoin kalau misalnya di Yamaha Era Pasar Minggu itu sekarang ada jual beli motor second. Nah, pas ada unit Lexi. Nah, pas ada unit Lexinya, pas tadi dibuka, kok jok banget. Oh iya, ternyata lebih panjang. Tapi kan karena kita lagi mau ngebahas bagusan mana ya, menangan mana ya, bukannya bagus ya berarti unitnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kan deknya juga rata, ada deknya, terus juga bagasinya gede untuk ukuran 125 ya, motor 125 itu istilahnya Lexi itu punya juga nilai lebih atau punya value di situ untuk soal kendaraan armada kurir ya, cocok banget gitu. Oh ya, dan harganya juga oke lah ya. Harganya oke, dan ini kan dia mesinnya walau 125, cuman karena dia masih variannya Maxi Yamaha, itu powernya lumayan lagi, termasuk hitungan gede. Kalau buat nanjak dia tidak kedodoran, pas gitu. Wah, berarti yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, gimana caranya untuk teman-teman yang lagi nonton kalau mau request order sama Kurir Express? Ya, jadi untuk sekarang langsung saja itu melalui WhatsApp ya selama ini. Jadi di WhatsApp itu mulai, ya pertama itu biasanya cek ongkir dulu. Cek ongkir berapa dari sini ke sini gitu. Nah, kalau deal, nanti ditanya detailnya, orderannya seperti apa, bawa apa, kirim apa gitu ya. Nah, kalau udah diisi formnya, nomor WhatsApp-nya nanti bisa ke 0878 Excel 0878 7200 6966. Aku ulang ya, 0878
7.200 966. Terbalik, 6966. Oh, 6966. Iya, betul. Oke. Wah, nanti bakalan aku taruh di caption. Jadi teman-teman yang mau order sama Ya, Courier makasih, Express, Jess. langsung tuh di WhatsApp. Atau kalau misalnya nanti ada Instagramnya juga ada ya Bang ya? Courier Express. Ada di Courier Express ID _ Courier lokal. Express ID. Nanti itu juga bakalan aku tampilin karena di flyer juga udah ada tuh. Kalau misalnya teman-teman baca, Iya, benar, itu udah ada. tulisannya Kemarin saya lihat. Courier Express Makasih. ID. Itu nanti langsung diklik aja untuk melihat udah seberapa banyak sih customer yang dilayani sama Courier Express. Wah, sukses terus Bang, sehat-sehat. Ya, Semoga makasih, Sel. bisnisnya tetap berjalan lancar, rame, amin ya. Semoga Amin, makin amin, sukses, amin, ya makin Rabbal jaya, alamin. makin besar. Amin, semoga kita bisa ketemu di Ya, Sel. dunia nyata ya. Belum, udah lama Iya, banget. Sel, udah lama gak ketemu kita. Ya, sukses juga, Sel, di sana WS, ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih Bang Elang. Terima kasih, selamat Kasih. melanjutkan kegiatan. Ya, Sehat-sehat, lanjut. bye-bye. Bye. Wah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Aku mau ngasih inget lagi. Kalau misalnya teman-teman mesti banget follow akun Instagramnya Yamaha_era_motor, Yamaha_era_motor_ Minggu, Era_motor_ Yamaha_era_motor_ Era_motor_JTW, Yamaha_era_motor_ Cibarusah, ada JTW udah ya, balik lagi. Yamaha Era Motor SKT, ada lagi Yamaha Bintara Motor. Jadi nanti setiap hari Jumat aku akan keliling-keliling ke era motor yang tadi udah aku sebutin untuk live dan ngeliat di sana tuh ada apa sih. Kayak sekarang bulan lalu aku udah ke Pasar Minggu. Kenapa aku sekarang ke Pasar Minggu lagi? Karena ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Ternyata di Era Motor Pasar Minggu dia sekarang menyediakan bursa motor bekas. Wah, tuh langsung dikasih lihat sama admin ya. Menjual motor bekas berkualitas. Ini displaynya baru 3 unit aja. Kalau misalnya kamu mau ngeliat lengkapnya, bisa langsung ke Tokopedia-nya atau datang langsung ke sini, cari tahu, tanya-tanya sama salesnya untuk unit apa aja yang lagi ready. Terus kamu bisa jual juga di situ, atau kalau misalnya mau beli motor baru juga bisa setelah jual motor lamanya buat DP motor barunya. Wah, seru banget untuk hari Jumat hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk Yamaha Era Motor, Konten Moto Jakarta, Makan Telur Ceplok, Kalidoka Choco and Coffee, Yamaha Era Motor Pasar Minggu. Buat kamu-kamu yang pengen dapat gratisan, pengen dapat voucher belanja, pengen dapat merchandise, tinggal screenshot layar kamu yang lagi join live ini, terus di-tagin ke Jurnal Gisela Gisel sama Yamaha Era Pasar Minggu. Nanti dari situ kita langsung kirimin voucher. Bisa ada yang dapat voucher belanja, ada yang dapat merchandise juga, atau kalau kamu beruntung kamu bisa dapat service diskon di Yamaha Era Pasar Minggu. Wah, seru banget. Udah, hari ini segitu aja. Ini adminnya lagi sibuk. Jadi hari ini udah ngebahas usaha yang survive di saat pandemi. Terus juga ada sesuatu yang baru di Era Motor Pasar Minggu. Dan aku mau pamit undur diri. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.